Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jam pelajaran Bapak ya, jam ketiga, keempat, ini ada 2 jam pelajaran dengan Bapak untuk materi kita melanjutkan yang minggu kemarin. Nah, ini sebelum kita mulai, ini Tahidin. Iya, Pak. Itu sampah di kolong itu diambil, dibuang ke tempatnya. Jangan sampai kita belajar kotor itu dibuang dulu lah. Tadi nggak nyawi nih, Pak. Jadwalnya Teti nih hari ini, Pak. Nggak piket. Itu harusnya Saya udah, Pak. catat aja, dilaporkan ke wali kelasnya. Pak Hidin nggak melihat saya, Pak. Tadi yang Tahidin yang nggak piket, Pak. Bukan saya. Ya, dilaporkan ke wali kelasnya, nanti dibilang ke wali kelas. Piket tapi sebentar, Pak. Sebentar tadi akunya itu. Kemudian ini lagi nih, Teti, siapa lagi nih, Julia. Kemudian Zaitun ini. Duduknya jangan di belakang, pindah dulu ke depan. Ya, Pak. Kemudian ya jangan berkumpul ini, kalau 3 orang ini selalu Saya di berkumpul. belakang nih. aja, Pak, Pak. kita lagi ngerumi, Ngobrolnya Pak. belum Tadi selesai. lagi ngomongin itu Pak tuh, Guru. Pak. Yang lagi hits itu loh, Pak. TikTok. Iya, Saya di belakang saya, Pak. Lagi tembus, Pak. kan dari minggu kemarin nih kamu itu, dari minggu kemarin begitu aja itu. Kalau bertiga ini kumpul udah pasti gosip Pak, saya ya. itu di belakang itu Pak Guru. tembus, Pak. Mohon maaf, Pak. Pokoknya Pak Guru. Saya duduk Teti pindah ke depan dulu, Teti pindah ke depan. Julia ke Piket itu nggak depan. mau pindah, Pak. Nggak mau pindah itu. Kemudian Zaitun juga nih. Iya. Negara-negara. Jangan di belakang Rukman, nanti nggak kelihatan. Yang kelihatan Rukman malahan, bukan papan tulis ini. Zaitun pindah ke depan. Ya, Pak. Jaitun saja, Pak. Jaitun Si kan seorang cantik, kan Pak. Sudah, Pak. kamu tetap di belakang ya, tapi jangan berkumpul. Bertiga tuh bahaya kalau bertiga itu. Dari pertemuan lalu ini sudah ngobrol, nggak beres-beres. Udah ya, kita bisa mulai. Guru. Ya, Rukman. Ingin ke WC, Bu, Pak Guru. Yes, ya segera. Silakan. Ya baik, kita mulailah ya. Silakan Tahidin dipimpin berdoa dulu. Iya, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Tahidin. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak cek dulu kehadirannya. Ini sebab di Bapak ini ada 20 orang, kok yang hadir ini cuma berapa orang nih? Cuma 12. Ini berarti 8 belum ini. Teti, kan rumah kamu dekat dengan Gio itu. Kemana Gio itu? Nggak masuk dari kemarin itu, dari pertemuan lalu itu. Pak Guru. Ya, Rukman. Yo, sampaikan tadi dia sakit, Pak Guru. Oh, sakit. Sudah ditengok belum dari minggu kemarin itu? Nggak masuk. Aduh, kalau itu nggak tahu, Pak. Ya, Kalau bilangnya sama saya nggak sakit. Sakit hati. nanti kalau memang ada Kemarin temannya yang Pak Guru. sakit, Bapak minta Pak ditengok Guru. nanti bareng-bareng dengan wali kelas. Ditengok, siapa tahu memang betul-betul sakit. Oh, Kalau tidak sakit kan juga ketahuan nanti. Pak Guru. Ya, Saya sudah nengok. Ya, Saya Teti. sudah nengok si Geo itu, Pak. Katanya dia sakit gara-gara pulang dari mancing, Pak, kehujanan. terus Kehujanan, Pak, lalu meriang. kehujanannya sudah tengok belum? Itu kan Sudah, Pak. Sudah diberikan obat. rumahnya kan dekat dengan kamu. Iya. Tetangga ya. Tetangga. Ya, Iya, cukup Pak. ya. Tetangga. Ya paling tinggal Gio yang sakit ini. Ya, yang lain sudah masuk semua kayaknya ini. Ya, baik. Kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Kan kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita juga di minggu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, hari ini kita akan coba membahas mengenai materi dampak dari mobilitas sosial. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, menganalisis interaksi ruang dalam konsep yang berbeda
terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Bapak harapkan di dalam pembelajaran ini kalian dapat menyebutkan dampak positif dan negatif, kemudian dapat menganalisis dampak positif dan negatif, dan yang ketiga dapat merancang alternatif solusi dari dampak negatif perubahan sosial. Ini tujuan kita hari ini. Nah, Bapak harapkan nanti setelah pembelajaran kita bisa mengetahui hal-hal yang menjadi tujuan kita di dalam belajar. Nah, di pertemuan kemarin kan Bapak sudah bagi kelompok, ada 3 kelompok yang Bapak bagi. Nanti kita belajar hari ini akan coba untuk mendiskusikan mengenai masalah dampak-dampak mobilitas sosial. Ya, jadi untuk kelompoknya ini Bapak ulangi, kemarin kan sudah Bapak WA-kan di grup. Kelompok 1 itu Tahidin, Rubingatun, Yuli, dan Julia. Kelompok 2-nya Yohanes, Zaitun, dan Wijayanti. Kelompok 3-nya Teti, Yuli, Wiwin, dan kemudian satu lagi Rukman. Ini kelompok untuk kita hari ini. Untuk berikutnya ini Bapak minta Teti. Ya Pak. Iya Pak. Teti, Lapar jangan tuh Pak. belajar ngobrol sama apa? Kalau Lapar Pak. udah sarapan belum? Enggak ada makanan Pak di rumah. Nggak ada makanan. Enggak diberi uang jajan tadi Pak. Waduh. Ya udah nanti ya kita kemudian yang berikutnya ini tadi ini Bapak minta ya kita akan belajar ya mengenai dampak-dampak mobilitas. Ini Bapak minta Teti nih kalau ya berangan-angan lah ya Teti ya. Mudah-mudahan sih sesuai Teti ini misalkan menjadi orang yang sukses, usahanya maju, makmur gitu. Ini Bapak doakan begitu. Maka coba ketika Teti sukses begitu apa perasaan Teti itu? Pastinya senang dong Pak. Senang. Kemudian apa lagi? Bangga. Yang tadi rasakan bangga. Ya. Coba kalau ya Yohanes, apa yang kamu rasakan kalau begitu itu? Ya kita sukses, usaha maju, lancar. Bahagia. Menurut Yohanes apa? Bahagia. Tahidin? Bahagia Pak. Ya Tahidin. Ya. Apa yang kamu rasakan ketika kita sukses, usaha kita lancar, kemudian juga mengalami kemajuan? Kata bapak saya kalau sukses itu malah justru harus hati-hati Pak. Ya, kenapa hati-hatinya Tahidin? Hati-hatinya nanti lupa kita Pak. Lupa karena sudah hidupnya enak, jadi lupa sama tetangga Pak. Jadi harus hati-hati Pak. Ya itu ya sangat bagus itu ya dari Tahidin itu. Jadi jangan selalu senang, tapi juga kita tetap harus mengingat orang-orang di sekeliling kita yang tidak mampu. Ya alhamdulillah kita punya kemampuan dikasih. Kemudian yang berikutnya Rukman. Ya Pak Guru. Ya ini untuk bagian yang ada apa Bapak kasih ke Rukman saja, tapi Bapak doanya selalu Rukman selalu sukses. Amin amin Pak Guru. Ya misalkan kalau kita mengalami suatu kebangkrutan, usaha kita lagi sulit, kemudian kita tadinya orang berada menjadi orang yang tidak punya, kira-kira apa yang Rukman rasakan di situ? Sedih Pak Guru. Sedih. Ya. Kemudian lagi Kecewa juga Pak Guru. Kecewa ya. Wiwin? Iya Pak. Iya Pak. Gimana Win? Perasaannya kalau tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang bangkrut, kemudian juga dari kita menjadi kaya menjadi tidak punya. Menurut Wiwin tuh gimana perasaannya kalau Wiwin? Yang mudah-mudahan tidak. Apa Win? Pusing Pak. Pusing? Iya kecewa. Pusing. Ya kecewa ya, yang nagih lagi nanti itu repot. Ya. Tidak bisa shopping Pak Guru. Iya, karena memang semua hal itu ya kita harus belinya pakai harus pakai uang memang. Rubingatun mana ini belum kelihatan ini Rubingatun ini. Ya ada. Ya Rubingatun ini perlu dikasih semangat ini Rubingatun. Harusnya dengan duduknya sama semangat. Dengan Julia yang kasih semangat. Iya Jangan duduknya ya Julia duduk sama
Teti ya, Teti dikasih semangat ya nambah berapi-api Teti itu. Gengnya Pak Yudi itu. Ya itu satu geng memang, makanya Bapak Yang pisah Yudi tadi. itu. Kita suka Pak Guru. tiktokan Pak, Ya, anak ya, gaul gimana Pak, Ruby anak Atun? gaul. Gimana Ruby Atun perasaannya kalau misalkan kita mengalami satu hal yang ya, dari sukses menjadi bangkrut, kemudian juga dari kitanya punya menjadi tidak ada, itu Ruby Atun itu perasaannya gimana kira-kira? Sedih, Sedih Pak. ya? Pengen nangis. Pengen nangis, waduh. Betul. Terus apa lagi? Apalagi ya? Udah cukup. Ya cukup ya. Ya, Udah. berusaha untuk jadi lebih baik. Ya. Ya. Ya ini sebetulnya masalah-masalah yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kadang-kadang kita pun mengalami, ada waktunya kita naik ke atas, ada waktunya juga kondisi kita ada di bawah. Nah ini sama, ada waktunya usaha kita maju, usaha orang tua kita maju, ada waktunya juga usaha kita berkurang. Nah itu semua memang ya di kehidupan memang selalu begitu. Jadi kita ya intinya harus ikhlas menerima bahwa memang itu kehidupan kita memang seperti itu. Jadi tidak bisa kita selalu senang, dan tidak mungkin juga kita selalu susah. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Nah, ini untuk materi kita mengenai dampak dari mobilitas sosial. Memang kan di pertemuan lalu sudah Bapak jelaskan bahwa mobilitas itu ada yang vertikal ke atas, ada juga yang vertikal ke bawah. Itu yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian ini Bapak berikan ada gambar-gambar. Nah, ini Teti. Iya, Pak. Teti, ini kelihatan jelas gambarnya tidak? Jelas, Pak. Itu kayak Jelas. gitu, Ya, ini gambar apa itu Teti? Itu bukan saya, Kak, Pak, itu. Apa? Itu bukan saya, Kak, Pak. Oh, kalau itu dibilang Teti, bapaknya fitnah Itu berarti. model Itu itu model. Model kayak saya. Ya, Tapi mirip Bapak kok, bukan Pak. ngomongin Iya. itu Teti. Ya, itu. Ya, atau bukan, Bapak pengen nanya. Teti masih menurut muda, Teti Pak. gambar itu Pak gimana Guru. itu? Ya, Lukman. Teti masih sukses itu Pak Guru. Ya. Sekarang sudah bangkrut. Ya, jangan begitu, selalu didoakan untuk sukses. Iya. Kita sesama teman saling Rukman mendoakan itu yang memang- baik-baik. Ya Teti, bagaimana menurut Teti ketika melihat gambar ini? Ya, senang, Pak. Senang. Cuma yang saya tidak senang itu hidungnya mancung, saya pesek. Jangan begitu, itu namanya kita. Artinya mempertanyakan apa yang sudah dikasih kepada kita, tidak boleh begitu, harus bersyukur Ya, bahwa Pak. Ya. kita sudah diciptakan dengan kondisi yang paling baik. Tidak boleh kita ngomong membandingkan dengan orang lain. Pak Si Guru. anu mah Pak hidungnya mancung, si hidungnya pesik, tidak boleh. Pak Guru. Ya, Rukman. Teti Pak Guru mau operasi plastik Pak Guru pergi di Korea. Jangan kasihan nanti malah dikasih plastik ember nanti repot nanti. Oh, Pak. Saya nggak punya uang, Pak. Iya, makanya kata Bapak juga makanya tidak usah operasi plastik, nanti dikasihnya plastik ember nanti itu kan repot. Iya, Rukman itu bohong, Pak. Iya. Jewer ya, Pak. Ya, ini Rukman ini dari tadi ini lebih baik Ya, Pak Rukman itu Iya, usul, Rukman Pak ini Rukman. duduknya Main di usul, Pak. depan saja lah, di depan sini, ke depan dengan Tahidin. Ya, dengan Tahidin. Betul. Di belakang Aduh, ngobrol betul. terus itu. Ini kok Itu gambarnya kan kan tekton, mirip Pak. Jaya. Nanti kesetrum mereka. Walaupun Tahidin ini kan orangnya kan lebih diam. Jadi kalau Rukman ngomong kayaknya gak ada temennya ini. Walaupun ya memang Tahidin juga kadang-kadang menghanyutkan ini sama saja. Enggak asik Tahidin Pak Guru, gua diam terus. Ya, Belum diam ya. ada maunya. Ya, di depan ya. Pak Guru. Mau tanya Pak Ya, Guru. Tahidin. Ya, Ini kok gambarnya mirip teman saya Jais ini Pak Guru. mirip siapa? Ibu Jahit. Mirip Jais ini Pak Guru. Oh iya, bukan Jais. Bapak tidak Sebelah mungkin ya, Pak. Kelas sebelah ya tadi. Jais di sini. Ya, ini untuk apa Teti? Ini Sebelah sampai situ. bapaknya lupa ini. Iya. Teti, Iya, menurut Pak. kamu Iya. gambar ini ya menggambarkan apa ini? Menurut Teti? Ini orang yang udah sukses, Pak. Dia Ya, orang yang sudah Lebih. sukses. Ya, ya penampilannya senyum. udah bagus, apalagi kacamatanya itu Mm-mm. cocok sekali dengan hidungnya yang mancung Ya, itu, jangan Pak. ngomongin hidung lagi lah, cukup kalau hidung ya. Kemudian apa? Dia punya juga kendaraan. Nah, ini ya Kendaraan. ini salah satu
dampak dari mobilitas sosial. Kemudian yang berikutnya ini juga Bapak sediakan mengenai Tahidin. Nah ini Kenongkrong, kira-kira Pak, ya. menurut Tahidin ini gambar apa ini? Ini gambar teman-teman yang sedang berlibur, Pak. Teman-teman yang sedang berlibur. Ya, kawan-kawan. Bareng-bareng itu ya. Ya, bareng-bareng, Pak. Bisa kelihatan tidak Tahidin? Wah, sangat jelas sekali, Pak. Sangat jelas ya. Menurut Tahidin setelah melihat gambar ini apa yang ada di pikiran Tahidin itu? Lebih fresh, Pak. Bisa melihat pantai. Kalau di rumah saya kan jauh dari pantai, Pak. Kalau mau ke pantai itu bisa setengah hari, bahkan sehari baru bisa melihat pantai, Pak. Berarti jauh dari pantai Tahidin ya. Nanti sekali-kali main ke jauh pantai. sekali, Pak. Iya, nambah pengalaman ya. Iya. Ini yang belum kedengeran ini Julia. Ya, Pak. Ini Bapak, ini kira-kira menurut Julia ini gambar apa ini Julia? Kayaknya dia lagi stres itu, Pak. Lagi Mungkin stres, habis kira-kira dipecat ya, itu. lagi stres ya. Pusing Kayaknya kayaknya dipecat orang itu, ini ya. Pak, kerjanya. Tuh, Pak, kayaknya pusing, Pusing Pak, ya. itu dia. Rukman, Ya. Terus dari pacarnya mungkin. Apa, waduh, Pak Guru? Rukman. Aduh, Ya, ini Menurut Rukman kenapa ini? Guru. Gambar apa ini Rukman? pusing cari dompet itu Pak Guru. Pak Pusing dari Guru. dompet, kamu yang ngambil, Jadi dompetnya jangan-jangan. itu hilang. Pak Guru. Ya, stres ya. Ya stres terus dari pacarnya itu kayaknya, Pak. Mungkin Bapak belum nanya juga itu. Stres itu Pak, Ya, rumahnya diambil Pak. Mungkin Jadi sama bank. jadi stres ya. Iya. Tadi ada yang bilang punya hutang, dompetnya hilang segala macam ya. Pak Tapi Guru. bolehlah, itu namanya kan kita menganalisis gambar orang, boleh berpendapat macam-macam Iya, Pak Guru. dengan melihat satu gambar ya. Tidak ada yang salah, semuanya tepat, semua betul semua, karena memang di gambar ini ya tidak ada keterangan apapun. Jadi ya bebas, intinya gambar ini adalah orang yang sedang ya duduk termenung lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya Ruby Ngatun. Iya. Iya, Pak. Ini ya menurut Ruby Ngatun gambar apa ini yang keempat ini? Lagi tawuran, Pak. Lagi tawuran. Ya, mungkin. Ya, kalau menurut Gambarnya kurang jelas, nggak Pak. jelas Jadi ya, kelihatan. nanti ya. Kemudian kalau menurut Wiwin, di mana nih Wiwin nih? Saya Menurut Pak, Wiwin gambar apa ini Win? saya itu juga kayak lagi tawuran malam-malam itu. Lagi tawuran malam-malam ya. Yuli, Geng satu dan geng lainnya. mana Yuli? Pak. Itu tawuran pemain bola ya, Pak? Tawuran kayaknya. Ya ya Pak Guru. mengira tawuran boleh, main bola boleh, kan ini kan Bapak minta pendapat, tidak akan menyalahkan satu. Iya. Ya, Main Guru. bola kayaknya itu Ya, ada Ridwan. lemparan. Pak Guru dikejar karena curi mangga. Dikejar karena curi mangga. Ya, Bapak lihat nggak ada pohon mangga di situ juga itu ya. Di dalam pagernya mungkin. Ini pagernya mungkin ya. Ya ini yang Bapak tunjukkan ini, keempat gambar ini adalah dampak dari sebagian dampak dari mobilitas sosial. Ketika orang mempunyai uang, mempunyai harta, maka memang ada kaitan dengan mobilitas vertikal ke atas yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Karena memang orang itu yang memang rata-rata dihargai ya karena tiga hal. Ya memang satu karena dia punya uang, yang kedua punya jabatan, yang ketiga dan punya ilmu. Sehingga orang itu rata-rata ya mendapatkan penghargaan dari masyarakat ya punya tiga hal itulah. Jadi Bapak ingin kalian semua anak-anak Bapak ini punya ketiga-tiganya, syukur-syukur punya ketiga-tiganya, yaitu punya ilmu, punya harta yang cukup, punya juga kedudukan yang tinggi, maka insya Allah orang akan lebih menghargai kita. Nah, untuk materi kita, sesudah kita melihat gambar tadi, maka kita akan masuk kepada materi kita mengenai dampak-dampak dari mobilitas sosial. Satu, mobilitas sosial dapat mendorong seseorang untuk lebih maju.
karena bersemangat, ya, bersemangat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik sehingga dia akan berusaha. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, ketika seseorang mengalami mobilitas sosial, maka orang lain juga akan terpengaruh, akhirnya mengikuti. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Ya, seseorang yang mengalami mobilitas sosial akan cenderung lebih, ya, lebih integrasi, lebih bersatu dengan yang lain, yang sesamanya. Kemudian cuman memang dampak itu ya selalu ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya terjadinya konflik. Kenapa? Karena kedudukan itu ya terjadi persaingan. Lapangan pekerjaan terbatas, tetapi yang pengen bekerja banyak. Maka terjadi persaingan di situ. Akhirnya terjadi konflik. Kemudian yang kedua, seperti gambar tadi, adanya gangguan psikologis. Ya, melamun, khawatir, cemas, ketakutan. Akibat apa? Akibat adanya perubahan dalam kehidupan mereka. Dari yang tadinya kaya menjadi jatuh miskin, tentu mengalami ya guncangan, entah itu khawatir, cemas, sebagainya. Nah, itu dampak-dampak dari mobilitas sosial. Bisa positif, bisa juga negatif. Nah, dalam pembelajaran ini, Bapak ingin kalian mengetahui apa saja dampaknya, dan yang paling penting adalah mencarikan solusinya bagaimana ketika kita menghadapi mobilitas sosial yang negatif. Nah, ini untuk pertemuan kali ini. Bapak akan membagikan LKPD ke kalian. Nah, di LKPD itu Bapak minta kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, dibagi tugasnya yang tadi kelompok-kelompok tadi, kelompok 1, 2, dan 3, Bapak harap tidak ada yang tidak bekerja. Kalau memang tidak bekerja, tulis saja namanya di situ, dikasih tanda nanti di lembar kerjanya. Ya. Ini LK-nya Bapak minta dikerjakan, Bapak bagikan. Silakan buku IPS-nya yang kelas 8, materi mobilitas sosial, itu dibuka. Kemudian juga yang punya sumber lain silahkan dibuka, dicari mengenai apa-apa yang kita tanyakan di dalam LK. Nah, ini pertanyaan yang ada di dalam LK yang sudah Bapak bagikan, biar Bapak jelaskan sekali lagi. Satu, pertanyaannya, menurut kalian apa saja dampak positif dari mobilitas sosial berdasarkan gambar? Kemudian yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana agar seseorang dapat melakukan sosial vertikal ke atas. Yang ketiga, menurut kalian apa saja dampak negatif dari mobilitas sosial? Dan yang keempat, tolong dicarikan solusinya, didiskusikan dengan teman kelompok bagaimana mengatasi dampak negatif dari mobilitas sosial. Nah, itu untuk LK-nya, ini Bapak sudah bagikan, silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Kemudian bukunya dibuka, jangan ditutup saja, nanti ya tidak kurang bermanfaat. Saya yang sudah dibeli, sudah dikasih oleh sekolah juga saya yang tidak dipakai. Jadi silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit lah untuk mengerjakan. Ya, silakan. Kalau ada kesulitan, Zaitun ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Ya, Teti? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Rukman, bagaimana? Sudah jelas LK-nya? Kalau tidak jelas boleh ditanyakan ke Bapak. Tapi jangan jawabannya ya. Ya, Pak Guru. Ya, dikerjakan. Ya, bukunya dibuka. Kemudian kalau yang memang membawa sumber lain, model HP, kan kemarin Bapak juga sudah bilang untuk yang punya HP silahkan dibawa, boleh dicari di internet sumber dari HP yang jelas. Nanti kalau memang dari internet dicantumkan sumbernya di paste. Ya, Rukman. Pak Guru, saya menggunakan HP Ya. tapi tidak ada paketku, Pak Guru. Tidak ada Tidak apa? ada kuotaku, tidak ada paket dataku.
Makanya Pak, jangan kalau punya HP dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan pakai main game. Ya ini Bapak lihat lewat kemarin di depan rumah kamu itu lagi sibuk main game dengan teman-temannya. Iya. Dan pas bagian belajar ini tidak ada. Pak Guru. Ya sudah, nanti Bapak kasih tethering aja ya dari Bapak ya. Oh, Kan siap, ya. Pak Guru, siap, Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Pak Guru, Ya. Pak Guru saya juga sama Pak, nggak ada Win. kuotanya ini Pak, nggak ada kuota, Win, berapa Win? tidak Nggak punya ada kuota. kuota, sama Pak. Iya. Ya bolehlah dari Bapak dulu ya, dari Bapak dulu. Tapi jangan Oke. banyak-banyak, ini cukup ya, jangan banyak-banyak. Nanti Bapaknya yang Guru. kebobol. Ya Pak, makasih Pak Pak. Guru. Pakai buku saja, Pak. Ya Yohanes, kenapa Pak Yohanes? Guru kalau HP. Pakai buku aja. Ya, yang tidak Ada membawa buku itu HP, mereka yang tidak tipuan membawa tuh, HP, datanya silakan full. dipakai buku yang ada. Boleh pinjam HP Bapak? Kan Pak Guru bilang Ya, tadi Pak. bisa ambil Jadi, sumber lain. Biar Saya cepat nggak punya kerjanya, HP, Pak. Pak. Punya HP, Jadi boleh pinjam HP Bapak? ya akan lebih baik gabung dengan Rukman saja nanti nyarinya ya. Guru, Ya, Teman nggak mau bagi Pak. ya Pak Zaitun. Guru, ini masalah solusi ini menurut kita saja ini Pak Guru, pakai bahasanya kita saja. Kalau Ya. solusi kan di Bapak kan perintahnya cukup jelas. Menurut kalian diskusikan dengan kelompokmu apa solusinya. Bapak tidak minta solusi dari yang menurut kalian saja. Yang menurut kalian anggap paling benar itu silahkan ditulis. Oh iya Pak Guru. Ya. Kemudian ini Wiwin, ada kesulitan tidak Win? Ada Pak, nomor 2 itu Pak. Nomor 2. Bagaimana agar seorang individu dapat melakukan mobilitas sosial vertikal? Naik itu Pak. Ini saya Ya maksudnya bagaimana cara menurut Wiwin seseorang itu bisa naik posisinya, artinya naik ke dalam kehidupan yang lebih baik ya bisa dari segi nggak Bapak tadi ada 3 itu saya pilih ya, bisa salah satu, bisa 2, bisa 3-tiganya juga, bahwa ilmunya dari kemampuan ya harta bendanya ataupun juga bisa juga dari jabatannya, karena memang di masyarakat kita ya secara umum kan begitu, bisa dilihat. Ya Pak, baik Pak. Ya Pak, baik Pak. Iya Pak. Ini sudah selesai semua belum? Sudah Pak Sudah Pak Guru. Guru. Sudah Sudah Pak. ya. Ya kalau sudah, ini nanti sebelum dikumpulkan nanti Bapak minta ada yang presentasi dari perwakilan kelompoknya. Pak Guru. Ini Bapak minta kelompok 1 ini Bapak minta coba Julia presentasikan hasil kerjanya. Baik Pak. Saya coba maju ya Pak ya. Ini mewakili teman-teman Ya, satu silakan. kelompok saya Pak. Ya silakan. Orang individu dapat melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Caranya adalah dengan belajar yang giat. Kalau dia sudah rajin belajar, nanti dia akan berhasil menempuh pendidikan yang baik. Ya, Lalu bagus. nanti dia akan menjadi orang yang sukses. Makanya nanti dia bisa ada peningkatan dalam hidupnya. Begitu Pak, kalau yang pertama. Yang berikutnya. Kalau yang kedua, dampak negatifnya tadi bisa terjadi konflik Pak, Bisa terjadi. satu dengan yang lainnya. Ya, terus. Ya, lalu juga bisa menjadi gangguan psikis. Maksudnya pikirannya Pak, dia ada kecemasan dalam hidupnya. Seperti itu Pak. Ya. Lalu yang ketiga, solusinya. Solusi itu caranya ya Ya, Pak ya. caranya lah kira-kira caranya. Ya, berarti caranya dia harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, rajin berdoa, supaya pikirannya tenang, tidak gampang terpengaruh. Juga dirinya harus bekali dengan sifat-sifat yang baik, Pak. Gitu. Itu dari kelompok saya ya, Pak. Ya, terima kasih Julia ya. Polanya. Terima kasih. Ini dari Julia ini sudah cukup baik ya, dari jawabannya sudah sangat sesuai dengan LK yang kita minta. Ini beri tepuk tangan dulu lah buat Julia ya. Ya, Teti. Saya satu kelompok sama Julia Pak.
Ini Teti ini kelompok 3 di Bapak ini. Kan Bapaknya mencatat ini kamu tuh. Malah gabung ke kelompok 1. Ngaku-ngaku sih, Pak. Kan tadi sudah diumumkan. Ngaku-ngaku Kan dia sudah Pak. diumumkan lagi di kelas barusan kok ngaku kelompok 1 lagi. Saya Nggak tadi mau belum tuh. Pak, ke WC. Ini Teti ini kalau ke WC 1 jam belum selesai ini. Ya Rukman sajalah kalau gitu Rukman. Dandan dulu Pak. Iya Pak Guru. Ya Rukman, menurut Rukman tadi yang disampaikan Julia itu menurut kamu bagaimana, Man? Yang mengenai LK kita itu. Sudah benar Pak Guru apa yang disampaikan Bu Zulia. Itu cara-caranya supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa naik. Gitu. Ya, Pak Guru. kemudian ini dari kelompok 2 ini Bapak minta tanggapannya dari Zaitun lah ya. Zaitun, bagaimana tadi pemaparan dari Julia tadi? Ya Pak Guru, apa yang sudah disampaikan Zulia tadi Pak Guru sudah benar bahwa salah satu dampak negatif dari mobilitas sosial itu Pak Guru, Ya, orang bisa kena gangguan psikologis Pak Guru. Misalkan kayak Yohanes kemarin Pak Guru mencalonkan ketua kenapa OSIS, Yohanesnya? mencalonkan ketua OSIS tapi tidak terpilih Pak Guru, jadi dia stres. Sekarang sudah sembuh belum? Sudah tahu Pak Guru. Sudah. Mana coba Yohanes, Bapak minta pendapatnya Zaitun. nih, biar ketahuan nih Yohanes ini masih stres tetap enggak? Zaitun, Ya, Pak Guru, Itu Ya, Yohanes dulu, Bapak minta Yohanes dulu. Pak Guru. Yohanes dulu, Yohanes. saya Yohanes, Ya, Bapak minta Yohanes tidak Ya. terpilih OSIS sekaligus saya tidak stres. dikasih Pak. putus Betul. sama pacarnya. Kemarin Kemarin saya nggak juga apa-apa ya. kemarin tidak ikut pemilihan OSIS, Pak. Itu ya. Itu sembarangan omong tuh, Pak. Nggak baik ngomong Yohanes begitu ikut tuh ya. ya? Ini dia bicara sesuai dengan fakta. Jangan maksa Yohanes nggak ikut, dibilang ikut. Ya akhirnya kan yang tidak. Ya, jadi ini Bapak minta kalau memang bercerita janganlah begitu tuh ya. Iya, Pak. Apalagi sampai bohong. Itu Pak bukan Guru, ya, bukan Biasa wajar. 12 Zaitun. Ya, Pak Guru. ya Rukman. Itu Zaitun bohong itu Pak Guru. Itu Yohanes sedih itu karena hilang kambingnya kemarin, dia tidak dapat. Makanya dia stres. Bukan hilang kambing, memang dia jual itu. Ya baik. Bapak bisa nggak punya Ya, soalnya duit. dijualnya ke Bapak kan jadi tahu Bapaknya. Ya baik, untuk diskusi kita ini Bapak kira sudah cukup bagus ya. Tadi pemaparan Julia juga bagus dan juga tanggapan dari teman-teman juga sudah bagus. Ini artinya tugas kita untuk pembelajaran kali ini nih Bapak kira sudah tercapai mengenai mobilitas sosial, terutama bagian dampak-dampak mobilitas sosial. Dan kemudian yang berikutnya ini Bapak minta refleksi pembelajarannya. Coba Teti. Iya Pak. Teti Sapari. tertidur itu Pak. Yang lain aja Aduh. Pak. Saya udah lapar Pak, tak konsen. Tahidin, nggak begitu Tahidin? Iya Pak. Coba Tahidin, untuk pembelajaran kali ini Bapak minta Tahidin apa yang Tahidin pelajari untuk hari ini coba diceritakan kembali ke teman-temannya. Ya Pak, tadi saya cuma ingat satu Pak, bahwa di saat kita mengalami kenaikan atau vertikal ke atas Pak, itu kita merasa senang Pak. Tuh, kemudian di saat kita mengalami mobilitas penurunan, banyak kata teman-teman itu menjadi sedih, nggak bisa shopping, kemudian bahkan terganggu psikologisnya Pak. Jadi cuma itu aja Pak yang saya ingat ini Pak. Gimana ini Pak? Ya itu sudah Mungkin cukup. bisa ditambahkan. Ya itu sudah sangat bagus itu Tahidin ya, karena memang inti pembelajaran kita kan itu ya, kita bisa mengetahui dampaknya dan juga kemudian kita juga mencari solusinya ketika kita mendapat dampak positif dari situ. Nah kemudian ini untuk penguatan materi, ini Bapak
berikan untuk lebih jelasnya dari yang tadi sudah kita diskusikan mengenai dampak mobilitas sosial. Ini Bapak ulangi kembali. Satu, bahwa mobilitas sosial dapat mendorong seseorang untuk lebih maju. Dalam artian lebih maju di sini mendorong seseorang untuk berusaha karena dia pengen atau ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada keadaannya yang sekarang. Kemudian yang berikutnya, mempercepat tingkat perubahan sosial. Ketika orang mobilitas sosialnya naik, maka dia juga akan menjadi agen bagi teman-temannya yang lain ke dalam suatu kebaikan. Artinya dia bisa memotivasi orang lain untuk juga ikut mengalami mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial yang ke vertikal ke atas. Ini untuk pembelajaran kita. Kemudian juga dampak negatifnya, satu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman teman-teman yang lain selain Julia. Satu, terjadinya konflik karena memang tidak bisa dihindari ya, untuk mendapatkan sesuatu itu jumlahnya dalam ilmu ekonomi kan sesuatu itu kan terbatas, sedangkan keinginan kita tidak terbatas. Maka karena ada keterbatasan itu terjadilah persaingan. Jumlah lapangan kerja sedikit, yang butuh banyak. Ya, jumlah makanan terbatas, yang butuh banyak. Sehingga untuk mendapatkannya tentu ada persaingan. Ya, contoh yang paling mudah untuk persaingan, ya kalau kita pelajari di ekonomi ya harga. Apa itu? Harga itu adalah contoh konkret kita bersaing dengan orang lain. Contoh misalkan, makanan harganya 2.000. Siapa yang mendapatkan makanan? Orang yang punya uang 2.000. Orang yang tidak punya uang sebesar 2.000, dia akan kalah bersaing, tidak dapat makanan itu. Itu contoh yang paling mudah bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari memang selalu bersaing dengan orang lain, apalagi untuk mendapatkan misalkan pekerjaan, kedudukan, jabatan, itu kan jumlahnya terbatas, tapi yang menginginkannya banyak, maka pasti terjadi ya persaingan itu pasti terjadi. Yang paling penting adalah kita jangan sampai kalah bersaing dengan orang lain. Ya, belajar dengan giat. Ya, Bapak tidak ingin murid-murid Bapak menjadi orang yang istilahnya kalah bersaing dengan orang lain, terutama yang baik-baik ya, tentu yang hal-hal yang baik. Ya, bersaing di sini bersaing untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kita harus bersaing. Maka pesan Bapak jangan sampai kita ya kalah bersaing dengan orang lain, terutama untuk hal-hal yang kebaikan. Kemudian yang berikutnya tadi, betul kata Teti tadi, mengenai orang yang gambar melamun adanya gangguan psikologis. Ketika seseorang itu mengalami penurunan, apakah dia jabatan, harta, maka ada gangguan psikologis, ya, kecemasan, rasa was-was, ketakutan karena biasa hidup enak sekarang tidak punya uang, sehingga ada rasa-rasa ketakutan ataupun juga menjadi gelisah. Ini penguatan dari Bapak setelah apa yang kita diskusikan tadi. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak kira cukup ya. Untuk pertemuan minggu depan ini Bapak minta kamu kerjakan ya tugasnya di halaman 180. Jangan lupa dibaca bukunya untuk pertemuan berikutnya mengenai pluralitas, mengenai keanekaragaman masyarakat Indonesia. Itu untuk Bapak. Kemudian yang terakhir ya, ini ya tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu, tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Ini pesan dari Bapak untuk pembelajaran hari ini, bahwa kita ya memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Ini untuk pesan dari Bapak agar tiap kali pertemuan kita ya adalah yang bisa kita ambil, tidak hanya materi, tapi yang lebih penting adalah bahwa kita bagaimana cara kita bersikap di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa Bapak sampaikan, karena waktu juga ini sudah hampir habis ya, sebentar lagi ini sudah bel ya. Bapak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Bapak minta untuk pembelajaran berikutnya jangan main di luar walaupun gurunya belum datang, tetap di dalam kelas. Paham ya? Paham, Pak. Ya, Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.